saya baca Al-Fatihah katanya. Mengucap Al-Fatihah soalnya, bukan membaca Al-Fatihah ini. Al-Fatihah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita malam ini ditemukan dalam keadaan sehat wal afiyah. Setelah kita banyak kegiatan, banyak aktivitas di luar, alhamdulillah malam ini bisa berkumpul dan menyempatkan waktu untuk kita ta'lim atau diskusi tentang keagamaan, yaitu tentang apa ini, banyak hal, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Tapi kalau malam ini kita akan membahas hadis, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab Riyadhus Shalihin dikarang oleh Abi Zakaria Yahya Syaraf ad-Din An-Nawawi. Beliau ini ada amalan tatkala beliau mau thalabul ilmi. Beliau itu kan amalan beliau itu apa sih untuk thalabul ilmi? Beliau itu adalah bersedekah sebelum beliau belajar. Sedekahnya itu diniatkan untuk apa? Yaitu begini, ya Allah, dengan sedekah ini sebelum beliau tatkala perjalanan ke rumah gurunya, ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah, tutupi dari pandanganku hal-hal yang tidak aku sukai dari guruku. Nah, makna daripada thalabul ilmi itu satu, harus mencintai gurunya, harus mencintai materinya. Coba sampean, wis lek wayahe Pak sapa ngono ya, aku wis mau males ya, apa matematika iso ora mlebu blas, ya tambah gak iso. Kan begitu kan? Maknanya kita harus mencintai gurunya, mencintai apa? Mencintai pelajarannya. Oleh karena itu ya sudah, kita kalau nggak suka pendidikan agama, ya malah gak mlebu, gak masuk begitu. Begitu juga guru kita juga harus cintai. Sampai Imam Nawawi itu bersedekah atas nama gurunya, yaitu namanya ihda'ut thawab, menghadiahkan amalan yang kita lakukan. Contoh, bersedekah itu kan memiliki pahala. Pahalanya ini diberikan kepada gurunya, loh sampai segitunya, agar kita itu ilmunya nyampe kepada kita. Nah, begitu juga kita sebelum kita taklim ini, ayo kita hadiahkan Fatihah kepada guru kita, yaitu Abi Zakaria Yahya Syaraf ad-Din An-Nawawi atau Imam Nawawi. Ala hadiniyah as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik. Kita akan membaca hadis yang ke-16. Lek cukup ya sampai 17 dan 18. Hanya saja ini pendek, insyaallah cukup karena juga saling keterkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh namanya Abi Musa, berarti bapaknya Musa. Siapa? Abdullah, berarti orang yang meriwayatkan namanya Abdullah. Abdullah ini putra daripada bin Qais, berarti bapaknya Abdullah ini Qais al-Ash'ari, kakeknya itu adalah al-Ash'ari. Ini kelebihan menurut saya bagi penduduk kaum Arab. Orang Arab ini kalau menyematkan namanya, contoh saya ini punya nama anak namanya Fahri. Abu Fahri bin Fuad bin Afandi. Nah, jadi kalau orang menyebut nama saya itu Abu Fahri Fuad al-Afandi. Nah, begitu. Jadi orang itu mengingat anak saya, bapak saya dengan kakek saya. Ini merupakan penting. Karena apa? Banyak di antara kita itu kepaten obor. Apa sih kepaten obor itu? Lupa silsilah. Kalau ditanya, loh, aslinya Cak Gun itu ya masih saudara saya. Loh, gitu Ustaz, dari sebelah mana? Ya enggak tahu lah, pokoknya dulur itu. Nah, kan gitu kan. Itu faham kalau dia dulur, sudah kepaten obor. Ini kurang baik. Sehingga kalau yang pas itu, oh ini dia dari keponakannya si fulan, oh gitu. Enak gitu nyambung. Nah, di Arab ini begitu.
Nah, itu perlu kita budayakan. Bukan berarti nama kita harus panjang, tapi mengenal saudara lebih itu lebih baik. Baik. Apa yang diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW, maknanya tatkala Rasulullah berbicara, di situ banyak sahabat dan di situ salah satunya ada sahabat Abdullah tadi. Apa dikatakan? Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatubal musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatubal musii'ul laili hatta tatlu'u syamsu minal magharibiha. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang-orang itu pahamnya Bukhari dengan Muslim itu satu orang, bukan. Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Nah, kita akan membahas sedikit bahwasanya ilmu itu terbagi beberapa hal. Di antaranya akidah. Akidah itu ada imam-imam yang panutan kita dalam memahami tentang akidah itu bagus, sehingga kita manut ke situ. Karena imam-imam ini interaksinya dengan para tabi'in, dengan para sahabat intens, sehingga mereka lebih paham daripada kita. Siapakah kalau akidah? Akidah itu akidah Al-Asy'ari, Maturidi, Tohawiyah. Nah, itu ada 3. Nanti kalau yang lain ada Mu'tazilah, ada Syiah dan lain sebagainya. Maka kita itu beberapa akidah, tetapi akidah kita yang kita pakai adalah Al-Asy'ari. Itu bab akidah. Yang kedua, apa tentang fikih? Kalau akidah itu tata cara kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan kita, itu akidah. Jadi kalau ada yang membahas tentang akidah, ya interaksinya dengan Allah. Nah, begitu. Yang kedua, tentang apa? Fikih. Fikih itu tata cara kita beribadah. Contoh sholat, Allahu Akbar, begini, atau begini, atau begini, atau begini. Lah ini kan tata cara beribadah. Lah ini disebut ilmu fikih. Ilmu fikih itu yang kita pakai ada 4 imamnya. Jadi 4 imam itu apa? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini merupakan apa? Merupakan a'immah, imam-imam untuk membahas fikih. Zaman dahulu banyak imam ribuan. Tetapi agar supaya umat ini tidak terpecah belah pemahamannya, diambillah yang paling alim, dipilihlah paling viral, dipilihlah dari yang baik, ya, dari yang paling terbaik. Nah, imam ini disepakati, yang lain enggak. Sehingga apa? Kalau memahami fikih ya 4 ini. Sehingga apa? Antum beda antara imam 4 antara 1 dengan 2 enggak masalah. Jangan sampai kita itu perbedaan ini menjadikan koyok-koyok kita itu orang kafir. Enggak boleh. Oh, ente gak Syafi'i, ente Maliki kayak orang kafir. Bukan. Ini semua ini ahli sunnah wal jamaah. Begitu ya. Jadi kita boleh memilih 4-4-nya. Oke. Jadi kalau akidah tadi itu tadi imamnya, kalau fikih imamnya ada 4 tadi. Kalau hadis, mempelajari hadis ini juga ada imamnya. Berapa? Hadis itu ada 6. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Itu ada 6. Loh, hadis ada sendiri. Nanti ulumul Quran, bagaimana memahami Al-Quran ada. Al-Quran itu ada 7 riwayat yang masyhur. Ada Imam Hafiz yang kita baca. Ada imam yang lain, contoh membaca kalau kita Imam Hafiz, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada siratal ladzina an'amta 'alaihim, riwayat yang lain. Antum kula belajar iku ngeluh, santai. Imam Hafiz gurung karuan diwaca ya Quran ya. Apalagi imam yang ya sudah. Al-Quran ada lagi yang masyhur 7, ada yang tidak masyhur 10, ada yang 14, ada qiraah 20, ada 20, macam-macam. Jadi semoga kita nanti bisa dikenalkan dengan ilmu ini dan kita bisa menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Berarti apa? Akidah ada, fikih ada, Al-Quran ada. Apa ini? Hadis juga ada. Apalagi banyak nanti ilmunya. Contoh tasawuf.
Tasawuf itu bagaimana mengkonekkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dia kalau di kita itu thariqat. Thariqat itu jamaknya turuk. Thariqat itu jalan. Jalan kemana? Jalan kepada ma'rifatullah. Nah, thariqat itu apa sih? Jalan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh begini. Ada orang mengenal Allah caranya begini, ada mengenal Allah caranya begini. Tetapi itu disebut thariqat. Tapi bagaimana? Apakah kita boleh mengenal Allah dengan cara kita sendiri? Tidak boleh. Harus dengan cara apa? Caranya Rasulullah. Lah cuman kita ini kan nggak hidup di masa zaman Rasulullah. Bagaimana? Ya mengikuti a'immah atau imam-imam setelah Rasulullah yang interaksi dengan tabi'in, dengan para sahabat, begitu ya. Siapa? Ada Imam Qushairi, ada Imam Junaid, loh macam-macam. Jadi ilmu, wah sini nggak ada di Bukhari Muslim, ini nggak ada di 4 madhab. Lantum nanya akidah di 4 madhab, ya bingung nanti. Ya nggak ketemu toh sumbernya. Ini beda sumber, gitu ya. Makanya banyak hal disiplin ilmu harus kita bahas, nggak boleh dicampur. Nanti ada bisnis namanya tijarah, jual beli. Antum bagaimana? Seharusnya fikih. Nanti kok di tatanan akidah, lah bingung ini. Akidah kok bahas bisnis, nanti bisa bingung. Akidah ya tentang bagaimana kita ke Allah. Kalau fikih bagaimana hukumnya jual beli. Jual beli itu interaksi antara contoh ini seller, ini buyer, itu supplier. Bagaimana hubungannya ini? Lah itu akan dibahas. Termasuk bagaimana kalau ada supplier mau ke sini, saya langsung mendatanginya di jalan, boleh apa tidak? Boleh. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Contoh akad jual beli, ada mudharabah, ada murabahah. Kalau ada transaksi, taruh di awal saya Cak Gun ini murabahah. Di tengah perjalanan evaluasi dalam 1 tahun, saya butuhnya mudharabah deh. Boleh nggak merubah akad? Nah ini banyak. Itu namanya fikih tijarah. Jadi antum harus mengklasifikasi ilmu yang Anda butuhkan. Sehingga apa? Oh iya, saya tijarah. Saya ini pembisnis, saya perlu fikih. Ustadz, bagaimana ini jual beli versinya Rasulullah SAW? Ustadz, bagaimana kalau pendapatan sekian? Saya ini boleh nggak gaji saya ini dikategorikan dipotong zakat? Itu semua kita bahas. Jadi hidup itu ada part-partnya yang harus kita pelajari. Nah, hadis Al-Quran itu sumber dari semuanya. Fikih harus dari Al-Quran dan Sunnah. Wah, semua itu sumbernya Al-Quran dengan Al-Hadis. Sumber hukum itu ada 4, Al-Quran, hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Loh, memang ada dalilnya ijma. Oh ada. Ijma itu dulu ada salah satu sahabat namanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, tatkala Sayyidina Mu'ad ini hendak disuruh ke daerah Yaman, mau diutus untuk menjadi gubernur atau apa, begitu ya. Ditanya oleh Rasulullah, ya Mu'ad, kalau kamu nanti menemukan masalah di Yaman tadi bagaimana? Ya, ku kembalikan kepada dawuh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an. Oh, bagus, sedekah. Lah kalau kamu ndak fa'in lam tajid, kalau kalian ndak nemu, bukan berarti di Al-Qur'an ndak ada. Kita belum menemukan masalahnya, belum menemukan apa solusinya di Al-Quran. Berarti apa? Quran itu lengkap, cuman kita tidak nemu.